Kilas Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat pembelajar, bersama saya Ibu Jumiarti, sarjana sosial, magister ilmu komunikasi. Ibu ini lahir di Medan tanggal 30 Mei 1987. Oke, Ibu kelahiran Medan, Melayu Melayu Delhi. Kemudian tahun berapa ke Padang, Bu? Saya lahir 7 hari, langsung dibawa ke Padang. Oh, langsung dibawa ke Padang. Iya. Untuk urusan apa dulu ayah bunda bawa ibu ke Padang? Karena bapak saya kan kerja di Bank BNI, Iya, terus mengundurkan diri, iya. langsung merantau Merantau. dengan ibu. Oke, merantau dengan ibu dan kemudian sampailah ke Padang. Sampailah ke Padang. TK, SD, SMP, SMA-nya di Padang. Iya, di Padang semua. Oke, S1-nya dulu? S1 sama komunikasi di UNES. Oke, Nah, tahun berapa itu? 2008. Lulus Tahun 2013. Lulus 2013 Iya. langsung mengambil magister ilmu Ilmu komunikasi komunikasi. di Universitas Andalas. Andalas. Oke, tahun berapa kemudian lulus? Tahun 2017. 2017 Iya, karena saya lulus. sempat istirahat. Oke, 2017 lulus, lalu setelah itu mengabdi ke UNES. Iya. Tahun 2017 itu? 2018 saya ngabdi. 2018. Bulan 2 Bulan 2 2018. 2018. Jadi Februari 2018. Iya. Ini Ibu Jumiarti Esos Ikom itu menjadi Kaprodi Ilmu Komunikasi sejak tahun 2019 kan? Iya. Sejak Oktober 2019. 2019. Oktober 2019. Jadi Ibu salah satu yang paling tidak saya tanda tangani ya. Iya. Kaprodi itu. Oke, Ibu. Nah, sebagai Kaprodi Ilmu Komunikasi, ini orang ada yang menyebutkan Ibu sekarang bahwa kekayaan yang baru, minyak baru itu tidak lagi misalnya minyak tanah, minyak sawit, dulu misalnya minyak dari fosil, sekarang informasi adalah minyak baru gitu ya. Oke. Nah, kalau dalam pandangan Ibu, seberapa penting sebetulnya ilmu komunikasi itu? Nah, saya jelaskan dulu, ilmu komunikasi adalah ilmu multidisiplin ilmu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ilmu komunikasi adalah pertukaran informasi, dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Oke. Nah, kenapa ke semua bidang ilmu dibilang multidisiplin ilmu? Karena semua bidang membutuhkan komunikasi. Oke. Nah, salah satunya cara saya berpakaian inilah cara berkomunikasi. Oh, cara berbaju pun ini iya. berkomunikasi. Cara berkomunikasi. Oke. Bahasa tubuh, body language, Aha. terus sex appeal, Aha. gaya. Oke. Nah, itu semua berkomunikasi. Oke. Misalnya kalau saya dengan Ada Bapak komunikasi verbal, ada yang non verbal, itu yang saya tahu. Oke. Kadang kita lihat orang kalau rasa nggak suka dari lirikan mata, oh ini berarti orang nggak suka nih sama saya. Makanya salah satu ilmu komunikasi pasti pakai ilmu jiwa. Oke. Nah, itulah mata kuliah dengan psikologi komunikasi. Oke. Jadi pada saat lawan bicara kita lagi nggak enak, nggak mood, nah jangan diajak ngomong. Jangan dipaksain ngobrol jangan dipaksain. terus. Jadi kita lihat gestur tubuhnya. Oke. Udah siap belum? Oke. Nah, gitu Ini loh. ada yang bertamu nggak mau tahu yang ditamuinya itu misalnya sedang sakit kah, Sakit. sedang belum bayar tagihan Cicilan kah? Kita kan gitu kan. Ngomongnya 2 jam gitu. 2 jam terus itu- datangnya malam lagi. Oke, Nah. itu tidak mengerti bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Oke. Karena Oke. salah satu impact dari komunikasi itu adalah kebanyakan nonverbal gitu. Karena dengan nonverbal itu membuat orang merasa tidak tersinggung. Karena kalau verbal ini kan kesannya berbahaya, Pak. Apa yang Oke. keluar dari mulut ini kan berbahaya kalau nggak dipikir dulu. Oke. Nah, makanya dengan nonverbal, misalnya kalau orang lagi ngantuk, nguap, berarti udah capek gitu, ingin istirahat, bisa gitu, Pak. Oke. Nah, Keren. itulah keunikan komunikasi. Jadi ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang mengajarkan seperti Ibu sampaikan, pesan-pesan itu disampaikan oleh 2 orang atau lebih dan tujuannya itu Dengan harus maksud sampai tertentu, tujuh tertentu. bisa verbal dan non-verbal. Bisa verbal dan non verbal dan pendekatannya multidisiplin Iya, ilmu. multidisiplin ilmu. Ada ilmu psikologi, Iya. tentu saja ada ilmu kesejarahan, Iya, komunikasi pemasaran, segala semuanya. macam. Oke, keren. Nah, Ibu, seberapa penting sebetulnya ilmu komunikasi dewasa ini begitu ya? Kalau dulu tentu kita paham pentingnya ini sampai sekarang. Ke depan kira-kira seberapa penting? Nah,
ilmu komunikasi semakin tahun ke tahun di era milenial ini semakin berkembang, Pak. Nah, ketika saya mengajar, saya mendalami bahwa makanya berbeda pada saat pembuatan skripsi ilmu komunikasi karena ada 360 teori. 360 teori seperti derajat saja gitu. Ya. Jadi ketika kita mengambil tentang misalnya masalah psikologi, nah teorinya ada lagi. Jadi nggak sembarang. Sama komunikasi. Sama kayak kita sakit demam dikasih jangan obat sakit perut. Ada gitu tuh. Jadi kenapa seberapa pentingnya ilmu komunikasi di era milenial? Kita sering mendengar kabar-kabar hoax. Nah, dan kita pada saat ini salah satunya podcast Bapak dan orang beralih ke YouTuber. Nah, kalau tidak mempunyai public speaking yang bagus, jadi kita bagaimana menjadi public speaker yang handal gitu. Nah, jadi penting komunikasi ini agar komunikasi bisa mempengaruhi orang secara persuasif tanpa paksaan. Nah, tanpa paksaan gitu kan. Misalnya orang lihat konten-konten Bapak asik, gaul, nah tanpa disuruh pun orang akan mengikuti gitu. Nah, itu persuasi. Persuasi dia. Bu Ati tadi menyebut, Bu Jumiarti ini kita panggil Bu Ati, Kaprodi Ilmu Komunikasi di Visipol Universitas Eka Sakti. Ibu tadi menyebut soal psikologi komunikasi. Saya tahun 88, 89, 90 itu gandrung banget. Ada buku yang dikarang oleh Allahumma yarham, beliau sudah wafat kemarin, Pak Dr. Jalaluddin Rahmah, penulis buku psikologi komunikasi. Dan saya sampai halaman pertamanya itu bicara soal seseorang yang dikurung, tidak berkomunikasi dengan siapapun, anak kecil itu, dan akhirnya asosial, antisosial. Dia tidak mampu bercakap, tidak mampu berujar, tidak mampu berkomunikasi. Betapa ilmu komunikasi itu penting, saya sudah baca dulu. Nah, keren banget. Jadi saya mudah-mudahan doa untuk penulis buku itu ya, karena beliau guru saya juga di Taksis Babus Salam Bandung. Oke, Bu Ati. Nah, di program studi ilmu komunikasi UNES, jika boleh tahu akreditasinya apa ya? Akreditasi alhamdulillah B. Akreditasinya sudah B, dan kalau sudah B begitu, tentu peminatnya tidak pernah kosong dong ya, ada saja. Alhamdulillah. Oke, berarti kira-kira kurikulum yang sudah disiapkan itu tentu kan memuat profil lulusan. Kira-kira profil lulusan kalau sudah lulus menjadi sarjana ilmu komunikasi, gelarnya apa sih? SIKOM. SIKOM. Dulu di zaman saya ESOS. Sekarang baru dia ke SIKOM. Jadi sekarang sarjana ilmu komunikasi. Jadi orang sudah jelas SIKOM gelarnya. Para SIKOM itu sebenarnya diarahkan di profil lulusan itu untuk menjadi apa saja? Nah, sebelum itu kita bahas dulu mata kuliah yang kurikulum 2018 yang mengarah untuk menghasilkan lulusan yang terbaik gitu Pak ya. Pertama itu public speaking. Nah, itu bisa kita menjadi public speaker handal, terus humas dan PR gitu. Terus ketika perusahaan besar mengadakan event organizer juga bisa. Nah, arahnya tuh Pak. Nah, termasuk marketing komunikasi. Nah, itu gunanya bahwa kita menjadi public speaker handal ketika kita melakukan lobby dan negosiasi itu manjur. Nah, gitu. Lanjut, yang mata kuliah kedua adalah komunikasi audiovisual. Nah, itu misalnya advertising, sutradara film, editor. Nah, itu andalannya komunikasi audiovisual. Jadi ada komunikasi audiovisual mata kuliah itu? Ada, itu kurikulum yang baru 2012. 3 SKS? Ya. Nah, itu nanti sekitar semester 5 kalau semester 5. Ya. Itu diharapkan profil lulusannya apa saja tuh? Itu biasanya advertising, terus misalnya kayak anak-anak, sutradara, editor, konten kreator. Lanjut ada manajemen komunikasi, mulai mata dari kuliah manajemen komunikasi. Mata kuliah manajemen komunikasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Ini misalnya kayak audit komunikasi Pak, itu di pemerintahan bisa dipakai. Nah, sebetulnya ada jenis pekerjaan namanya audit komunikasi dan itu dibutuhkan. Contoh dinas kayak informasi gitu kan. Terus yang dinas teknologi, itu dipakai itu Pak. Bahkan Bu Ati di setiap dinas instansi itu ada PPID ya. Ada. Orang yang melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Nah, termasuk analisis riset pasar. Nah, itu menggunakan manajemen komunikasi itu. Analisis riset pasar, terus industri media yang paling banyak.
industri media Iya, banyak banyak membutuhkan. manajemen. Bagaimana misalnya dengan konsumen seperti ini, dengan penonton seperti ini memakai teknik seperti apa, Oke, gitu. oke. Jadi dikemas sebuah program itu seperti apa, gitu. Oke, Nah oke. makanya kebanyakan berhasil mereka rating tertinggi, mereka tahu itu Oke. gunanya program ini ke siapa dulu, audiensnya. Oke. Maka itu berhasil, itulah ilmu manajemen komunikasi. Oke, sahabat pembelajar, ini banyak sekali sebetulnya profesi-profesi yang bisa digeluti kalau Ibu Ati ini misalnya mendeskripsikan mata kuliah. Kira-kira profesi apa lagi Bu Ati? Ada lagi mata kuliah komunikasi isu kontemporer. Nah, saya gini, ini mengundang mahasiswa berpikir kritis terhadap suatu objek atau isu. Oke. Nah, kejadian sekarang kan yang lagi heboh yang IZ itu kan. Ada juga isu IZ. Sampai dibuat meme, dibuat video kan Pak. Jadi mereka ada parodinya juga. Ada parodinya juga. Nah, parodinya. mahasiswa ini berpikir kritis, bagaimana sampai dengan era milenial masih ada berpola pikir seperti itu gitu. Orang yang bekerja malas taunya malah aja gitu loh Pak, gitu loh. Nah, itu tuh dirubah itu. Nah, alhamdulillah karena komunikasi isu kontemporer mata kuliah ini, mahasiswa komunikasi banyak diajak debat, mimbar mahasiswa di Padang TV. Mahasiswa kita lah yang banyak dikirim itu. Terutama alumnusnya salah satunya Pak Is misalnya. Oke. Terus apa lagi? Ada jurnalistik online. Kenapa? Jurnalistik online. Di saat pandemi ini kan maaf banyak yang ekonomi jatuh ya Pak ya. Jadi perusahaan-perusahaan mulai banyak yang beralih ke online. Terus belum bayar cicilan ruko, sementara pendapatan kurang. Jadi mereka beralih ke rumah. Nah, kenapa digunakan jurnalistik online? Karena di situ salah satunya kan online itu identik dengan fotografi, ya enggak? Misalnya kalau memasarkan barang, kalau tidak tahu teknik cara berfoto, gimana menarik? Nah, gitu loh Pak. Memvisualisasi objek gitu ya. Terus ada kajian media budaya, wartawan, reporter semua di situ. Jadi kita dibahas bagaimana membuat skrip yang baik dan menarik dan unik. Zaman sekarang ini harus unik. Karena kalau nggak unik nggak menarik gitu kan. Harus ada ciri khas. Gitu. Pertama orisinal, kedua juga unik gitu kan. Karena apa? Contoh saya kalau dari sekolah dulu nama saya paling akhir disebut Z kan Pak. Sering kebagian yang akhir-akhir aja. Bagi rapor juga orang-orang sudah pulang kita tunggu saja gitu. Sampai Z itu saya bilang sama guru saya sekali-sekali kok Z ke atas gitu loh. Oh nggak bisa. Akhir kata dia. Oh iya, saya punya pengalaman tuh, sahabat pembelajar. Gara-gara nama saya Otong Rosadi dan istri saya Suningsih, urutannya 36, 39. Karena kita satu kelas terus. Satu kelas terus. Satu sekolah apa? Satu kelas, satu angkatan. Pinter-pinternya sama, jadi di kelas pinter terus. Jadi saya nomor 36, istri saya nomor 39. Cinta di pacar masa saya. sekolah. Nah, akhirnya saya bersepakat. Tidak tertulis dengan istri, anak saya itu harus nomor 1. Namanya akhirnya A. Yoma Amanda Putri dengan A. Haidar Muhammad Bagir. A itu tidak akan nomor 2, pasti A titik itu nomor 1. Jadi akhirnya Haidar di UIN Bandung pun itu nomornya itu 17.0001. Ya karena tadi. Karena trauma dulu. Iya. Mama papanya meskipun name-nya tinggi itu selalu dipanggil terakhir. Keren. Karena sebenarnya saya membenci nama ini sebenarnya Pak. Wah, gara-gara Z itu. Bukan. Apa? Nama saya sebenarnya Zamanita Safitri. Nah, itu nama nenek saya pihak bapak. Z-nya tetap pakai Z dong. Z kan? Zamanita Safitri. Zahara Maramah. Nama nenek kan Pak. Maramah. Karena saya waktu itu dilahirkan pada saat ekonomi susah. Dulu kalau orang-orang Jawa Sunda ini kan percaya dengan yang kayak dukun beranak gitu ya. Saya lahir di situ. Namanya diganti. Nggak ada uang ke rumah sakit. Makanya dipanggil lah. Itu dia ngasih nama saya. Karena kalau kepanjangan terlalu berat hidupmu gitu. Gitu. Dukun beranak itulah yang ngasih tahu bahwa nama itu harus diganti. Jangan keberatan nama. Iya, kalau zaman dulu kan percaya tuh kalau nama panjang keberatan gitu, nasibnya susah. Padahal sebenarnya sama aja gitu kan. Sahabat, sebetulnya sejak lahir pun ini sudah tertulis bahwa Bu Ati ini akan jadi ahli komunikasi, ilmu komunikasi. Karena sejak saat itu pun pesan dari nama pun sudah diubah-ubah. Nah, makanya kenapa nama Zumiati ketika saya tanya sama nenek saya yang melahirkan emak saya, kenapa dikasih kok namanya ngasih nama dukun bukan orang tua saya gitu. Jawabannya biar
hidupmu berarti. Ya. Oh, Udah mantap. selesai. Jumi arti Asal nggak banyak komplain lagi. supaya hidup berarti. Iya. Memang kalau dengan orang tua itu nggak boleh komplain. Nggak boleh komplain. Yang pasti itu adalah doanya. Apalagi kalau orang Medan kan Pak, kalau saya banyak komplain, udah syukur Pak hidup. Oke. Itu saya kan makanya Oke, saya bilang, keren. saya bersyukur pada saat tahap ini dikasih berbagai macam cobaan hidup saya lalui dengan rasa syukur sampai sekarang. Makanya saya bilang, ya Allah terima kasih. Kenapa saya dulu 2005 mendaftar ke UNES, saya ngelak, saya terima UNP. Akhirnya Allah tuh bilang, kau tuh harus tamat dari UNES. Nah gitu, balik lagi saya dari bulan biar selesai di UNP. Esos lah. Esos lah. Akhirnya saya diterima juga jadi dosen di sini. Itulah jalan hidup tadi Pak. Oke, buat ada lagi? Mata kuliah yang terakhir adalah broadcasting. Broadcasting? Iya. Ada juga? Ada. Terakhir di mata kuliah yang paling diminati di kurikulum 2018. Nah itu arahnya ke MC, protokoler, terus penyiar dan presenter TV. Nah ini adalah salah satu difasilitasi oleh Kaprodi langsung bahwa saya mengirim 10 mahasiswa untuk pelatihan seminar di UNP terkait pembaca berita, penyiar radio. Saya kirim waktu itu pelatihan bagaimana akhirnya mereka seperti gini loh Pak. Oh ternyata begini loh jadi presenter TV, antusias. Nah mereka dapat sertifikat. Makanya saya ingin kemarin di Borang saya sudah ditegur kan Pak. Kalau bisa ada konsentrasi komunikasi ini dua, manajemen komunikasi dan PR. Oh jadi suruh di split ya? Ya pada saat semester 3 mahasiswa itu dibagi mana yang ingin manajemen, mana yang PR. Nah lebih konsentrasi lagi. Nah itu yang sedang kami perbarui Pak dari komunikasi gitu. Tapi dengan model Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saya pikir itu nanti bisa ada jalan tengah ya karena ke depan compartmentalization, kekhususan memang perlu, konsentrasi memang perlu, tapi dengan model kampus merdeka justru kan keluasaan diberikan kepada mahasiswa. Bu karena ilmu komunikasi kan dinamis Pak. Dinamis terus berkembang, itu agak susah juga. Nah Bu Ati, di tengah dinamisnya ilmu komunikasi tadi, lalu kemudian kurikulum kita yang berbasis KKN ada profil lulusan, kita sudah menyiapkan itu. Ke depan kita kan ada kampus merdeka belajar ya. Rintisannya kira-kira dengan TV swasta, TPRI, lembaga-lembaga, media, koran, itu sudah ada. Sudah ada Pak, sudah ada kerja sama MU-nya gitu kan. Contohnya kemarin saya prodi komunikasi mungkin mahasiswa waktu itu saat itu Faiz ya Pak ya. Kami mengadakan festival seni. Terus mengundang KPID dari pusat Bapak Yulianti Darwis pada saat itu PSD ya Pak ya. Terus ketika mengajarkan mata kuliah broadcasting, komunikasi massa, jurnalistik online, kita mengadakan pelatihan langsung ke TVRI, ke radio-radio. Gitu loh Pak. Jadi mahasiswa ini dia terjun langsung. Jadi saya kepengennya begini, ketika dosen-dosen lain mengampu mata kuliah ini, saya kasih ultimatum. 40% itu teori, 60 langsung ke lapangan. Nah, itu sebelum pandemi. Itu sebelum pandemi, Pak, gitu. Jadi karena apa? Karena komunikasi ini seharusnya lebih banyak praktek, Pak. Untuk menerapkan profil lulusan yang diinginkan seperti itu, kurikulum dengan muatan mata kuliah juga sudah banyak aplikasi. Dosen-dosen yang mengampunya siapa saja itu? Ada Ibu Yumi Aryati di KPI itu, anggota KPID. Ya. Beliau juga dosen praktisi juga, dosen dan praktisi juga. Sebelum ini banyak juga dosen praktisi dari UNAN juga ada. Sebelum pandemi ya Pak ya. Jadi kan dosen-dosen unik-unik sih dosen-dosen komunikasi. Ada yang berasal dari dunia musik. Dunia musik. Jadi kalau orang musik itu memberi pembelajaran kan berbeda Pak. Saya sering dapat WA-nya tuh kirimannya bahwa ini adalah dosen kita. Jadi sedang tampil di mana. Makanya saya bilang gini, dosen komunikasi kenapa saya bilang berbeda dengan dosen yang lain? Karena dia fleksibel. Dari segi gaya, cara ngomong itu nggak bisa harus kaku Pak. Misalnya kalau misalnya dari latar belakang musik jadi dosen komunikasi, gayanya gaya santai gitu. Pak Sumartono juga doktor, Pak Dekan orang komunikasi, orang komunikasi juga. Terus beliau kan doktornya kalau tidak salah buzzer politik. Nah makanya salah satu pengamat politik atau pengamat media gitu segala macam gitu kan Pak, itu kan berasal dari ilmu komunikasi. Keren. Nah Bu Ati, sekarang kegiatan kemahasiswaan yang mendukung kurikulum, karena bagaimanapun kurikulum
biasanya terikat oleh satuan kredit semester. Iya. Kan mereka harus juga ditambah dengan layanan kegiatan kemahasiswaan. Oh iya. Apa saja himanya mereka buat kegiatan? Iya, salah satunya Himakom. Kemarin sebelum pandemi saya bekerja sama dengan Himakom Unida. Nah, karena setelah pandemi kami belum juga nih Pak, beliau menghubungi saya untuk bagaimana pertukaran gitu. Terus kita mengadakan pelatihan, tapi karena pandemi masih belum bisa dilaksanakan. Terus pelatihan-pelatihan terkait MC, penyiar TV juga. Terkadang ada lomba-lomba saya ikutkan, dan itu murni dari Kaprodinya yang bertanggung jawab. Tentu Prodi yang mengelola itu semua ya. Terima kasih. Jadi banyak kegiatan aktivitas Himakom ya, dan saya pernah hadir di dua kesempatan. Satu dengan Pak Yuliandri Darwis. Satunya di luar yang ada festival seni, itu yang seni. Makasih. Ini bagian terakhir itu. Layanan kemahasiswaan lain beasiswa. Tahun kemarin Prodi Komunikasi yang sudah B dapat KIP kuliahnya berapa orang? Bidik misi dan KIP kuliah. Lumayan lah Pak, ada sekitar 10 lebih. Banyak juga ya. Pasti rata-rata 5 untuk per tahun ya. Waktu KIP kuliah, karena tahun sekarang juga kita mengelola 105 Universitas Eka Sakti dan 6 Akademi Akuntansi. 105 kalau kita distribusikan untuk 19 prodi itu ya kebagian 5 sampai 6. Sekitar itu. Jadi nah di bagian terakhir ini Bu Jumi, saya juga ingin mengingatkan sahabat belajar. Nanti Bu Jumi sampaikan kenapa harus ngambil di komunikasi UNES. Saya ingin menyampaikan ada 5 jenis beasiswa. Yang pertama 2 dari pemerintah, yaitu Kartu Indonesia Pinter Kuliah atau KIP Kuliah. Itu dibiayai sampai 4 tahun sampai lulus, tidak bayar apapun, termasuk uang wisuda juga sudah termasuk bagian, dan selama 1 semester itu mendapatkan dana yang ditransfer ke rekening masing-masing. Itu kisarannya 700.000 per bulanan. Mudah-mudahan naik lagi ya. Itu tergantung APBN nanti. Selama 4 tahun dibiayai living cost-nya. Yang kedua masih dari kementerian, yaitu beasiswa unggulan. Itu untuk semester 1 berarti semester 3, semester 5, nanti semester 7 bisa. Jadi yang ongoing itu bisa beasiswa unggulan asal dia punya prestasi nasional atau internasional. Misalnya juara karate, Polri misalnya segala macam. Itu beasiswa unggulan. Kemudian ada 3 jenis beasiswa dari yayasan. Yang pertama beasiswa Abdi Bangsa, itu untuk PNS, TNI, Polri yang mau daftar ke komunikasi, PNS, tapi ada seleksinya, nanti seleksinya juga tidak kuantitatif, kualitatif. Kemudian ada juga beasiswa bagi nagari, itu 300 orang anak nagari se-Sumatera Barat. Jadi 2,49 miliar kita yayasan mengalokasikan untuk 300 orang anak nagari yang sampai lulus juga. Kemudian yang ketiga ada beasiswa berprestasi, itu dari yayasan. Siapa itu? Dari panti asuhan, dari kemudian masaji, dari masjid-masjid, mereka yang hafizoh, itu bisa diterima. Jadi dengan 5 ini peluang untuk beasiswa banyak. Silakan nanti daftar melalui online atau datang langsung, kita sudah ada pelayanan. Bu Ati, terakhir silakan. Apa yang mau disampaikan ke sahabat muda yang mau kuliah di ilmu komunikasi UNES? Silakan. Selamat sore. Bagi mahasiswa yang ingin kuliah, saya cuma mengasih pengalaman bahwa kuliah dimanapun, mau itu baik negeri atau swasta, itu tergantung diri kita. Nah, kenapa? Karena kalau diri kita yang tidak mengubah nasib, gimana kita bakal maju. Nah, jadi kenapa saya dari Kaprodi Komunikasi menganjurkan untuk mengambil jurusan komunikasi adalah komunikasi itu ilmu dinamis. Nah, di saat sekarang di era milenial kita membutuhkan komunikasi, termasuk di era digital. Makanya komunikasi itu adalah pilihan pertama. Jangan lupa kuliah di Universitas Eka Sakti jurusan ilmu komunikasi. Terima kasih Bu Ati. Sukses dan panjang umur, sehat selalu. Sukses kontennya ya Pak ya. Sami-sami. Ini podcast resmi Universitas Eka Sakti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelas Digital.